kelompok kami akan mereview suatu jurnal tentang mekanika fluida dengan judul Turbulent Boundary Layer Subjected to a Sonic Transverse Jet, karya Liu, NB, dan kawan-kawannya. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari Alia Antaresta dengan NIM 062, Haider Fadlan 063, saya sendiri Miftah Hidayat dengan NIM 064, dan Diandra Glory dengan NIM 074. Next. Abstrak dulu kasih. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan abstrak dari jurnal yang kita akan bahas. Di sini teknologi particle image velocimetry atau PIV, visualisasi aliran oli dan teknologi planar Maxwell scattering (NPLS) berbasis nanopartikel dan digunakan untuk menyelidiki lapisan batasan turbulen dari jet sonik yang disuntikan ke aliran supersonik pada MA sama MA 2,9. Gambar NPLS yang seketika dan rata-rata menampilkan struktur detail dari guncangan busur, pusaran tapal kuda, zona pemisahan, dan guncangan tabrakan. Nilai root mean square atau RMS dari kuantitas aliran yang dihitung dari gambar NPLS dan data PIV mengungkapkan bahwa fluktuasi turbulen ditekan di hilir zona pemisahan tapal kuda di wilayah Z lateral dan pengurangan 33% sampai 35% dari besaran fluktuasi kepadatan melintasi batas lapisan diamati. Sementara itu, ditingkatkan dalam jet wake sebesar 34% sampai 40%. Lebih jauh dari dinding pengaruh sistem kejut, proses ekspansi, dan guncangan yang dipatukan pada intensitas turbulensi dan kecepatan aliran silang BL melemah. Diagram skematik 3 dimensi dari interaksi antara pancaran sonik dan BL turbulen disajikan menjelaskan pembentukan zona peluruhan turbulensi di wilayah lateral pancaran. Oke, jadi masuk ke pendahuluan. Penyelidikan tentang injeksi jet sonic transversal ini menjadi aliran supersonik sebagai metode injeksi dan pencampuran bahan bakar yang sederhana dan efisien. Ini mulai semakin berkembang seiring adanya pengembangan dari scramjet engine combustor. Konfigurasi dari jet transversal melalui sonic, injeksi sonic under expanded dari pelat datar ke aliran supersonik akan ditunjukkan pada gambar 1A. Konfigurasi ini adalah suatu model dari penelitian yang ada pada jurnal. Sejumlah penelitian eksperimental terperinci telah dilakukan untuk mendapatkan informasi injeksi jet ke dalam aliran supersonik. Crafton et al. Menggunakan pressure sensitive paint atau PSP untuk mengukur distribusi tekanan di dinding sesaat dan mendemonstrasikan daerah tekanan rendah di dinding dan wilayah pemulir di hilir jet atau upstream. Liu menggunakan visualisasi aliran minyak dan NPLS untuk mempelajari wilayah jet wake. Ini dengan menunjukkan fitur aliran dekat dinding dari wilayah jet wake, termasuk wilayah reattachment dan zona pemisahan bentuk V yang akan ditunjukkan pada gambar berikut. Next. Nah, ini merupakan visualisasi dari injeksi transversal dari penelitian ini, di mana
Di sini ada orifice, lalu di yang melingkar-melingkar begini itulah yang akan dibahas dalam penelitian ini, termasuk jetway. Ya, next. Tujuan dari penelitian ini ada untuk menyelidiki aliran dan karakteristik turbulence dari boundary layer atau injeksi jet dari jet sonic yang diinjeksikan ke aliran supersonic. Next. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berbasis percobaan menggunakan beberapa teknologi eksperimen dengan konfigurasi seperti gambar tadi, yakni nanoparticle based planar laser scattering (NPLS) dan particle image velocimetry atau PIV dengan referensi penelitian yang ada pada sebelumnya. Next. Hasil pembahasan dari jurnal ini meliputi 5 poin utama, yaitu visuali aliran NPLS, kedua kecepatan dan arah gesekan di dekat wall aliran tadi, ketiga hasil PIV, keempat ketidakpastian pengukuran PIV, kelima konfigurasi 3D dari lapisan batas turbulen. Next. Nah, visualisasi aliran NPLS. Hamburan dari partikel terkondensasi H2O dalam aliran secara positif Doppler bergeser untuk konfigurasi optik yang sesuai. Serupa dengan teknik filter relic scatter, gambar yang ditangkap oleh NPLS memiliki kerapatan dengan flow field lokal, dan struktur guncangan dapat diidentifikasikan oleh transien kecerahan. Maksud dari transien kecerahan itu adanya perbedaan gambar terang dan gelap yang akan ada pada gambar setelah slide berikut. Boundary layer yang masuk dapat dengan mudah diamati di downstream dari jet orifice. Karena tidak ada nanopartikel yang diunggulkan dalam jet nitrogen dari percobaan dengan NPLS, nanopartikel yang ada di dalam struktur jet wake berasal dari aliran supersonik. Ini memberikan bukti bahwa boundary layer yang masuk bercampur secara intens dengan jet. Pada gambar mungkin bisa di next untuk gambarnya. Nah, ini gambar dari visualisasi aliran NPLS. Kemudian aliran satelit. Pada gambar 3A dan 3D, ball shock 3D dan daerah pemisahan dihasilkan di depan jet orifice atau lubang karena penyumbatan aliran silang supersonik oleh jet. Daerah pemisahan mengangkat dan boundary layer turbulen aliran silang dan selanjutnya menginduksi separation shock di depan bow shock. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yang sebelah kiri itu, yang sebelah kiri atas. Mungkin agak kurang jelas, tapi bisa dilihat di jurnalnya lebih jelas lagi. Lalu informasi yang lebih komprehensif tentang daerah lateral di upstream dari orifice irisan streamwise divisualisasikan pada koordinat Z sama dengan 18. Ini ada pada penampang di gambar ini. Dan sistem kejut dan slip line dapat dilihat dengan jelas dengan tampilan yang diperbesar. Oke, next.
Berdasarkan pengamatan wilayah yang didominasi pusaran wake dan wilayah pusaran tapak kuda, kenapa dinamakan tapak kuda? Karena tadi bentuk wilayah pusarannya itu mirip dengan sepatu kuda atau tapak kuda. Pada hilir jet ditemukan aliran impingement yang terjadi di wilayah jet leeward, di mana gelombang collision shock ada. Gambar RMS akan mencerminkan fluktuasi kepadatan lokal yang dilambangkan sebagai rho RMS, densitas DMS. Ada jarak yang cukup dari lokasi pada Z sama dengan 18 mm dan 22 mm ke pusat jet. Oleh karena itu, diyakini bahwa evaluasi fluktuasi kepadatan berdasarkan gambar NPLS tidak terpengaruh oleh aliran non-partikel dari jet. Gambar 5 akan menunjukkan distribusi intensitas fluktuasi densitas atau rho RMS dibagi rho negatif sepanjang Z sama dengan 18 mm, 22 mm, dan 0 mm. Pada Y sama dengan 2 mm dan 4 mm. Dalam gambar 5A sampai 5B, nilai puncak rho RMS atau per rho negatif sesuai dengan pemisahan tapal kuda. Magnitude dari rho RMS per rho negatif pada Y sama dengan 22 mm mulai berkurang ketika aliran melintasi wilayah pemisahan. Pada gambar 5A untuk Z sama dengan 18 mm, rho RMS per rho negatif menurun ke nilai minimum pada dekat X sama dengan 58 mm, menunjukkan bahwa fluktuasi kepadatan lokal sangat disupres. Di wilayah hilir, nilai RMS per rho negatif mulai meningkat, yang menunjukkan peningkatan fluktuasi kepadatan lokal karena perpanjangan collision flow. Next. Nah, ini gambar 2 tadi yang dimaksud. Ini yang bolong di tengah ini itulah jet orifice-nya, lubangnya, dan perbedaan kecerahan inilah yang didapat dari penelitian ini yang akan diamati. Lalu next. Nah, ini gambar 3 yang merupakan rho RMS per rho negatif tadi. Grafiknya dihasilkan seperti ini. Next. Oke, selanjutnya ada kecepatan dan arah gesekan di dekat dinding yang akan dibahas oleh kawan saya selanjutnya. Yang kedua ada kecepatan dan arah gesekan di dekat dinding. Kecepatan dan arah gesekan di dekat dinding menggunakan pola aliran minyak. Kita dapat dengan mudah membedakan daerah reattachment atau pemisahan dari garis aliran minyak divergen atau convergen. Diamati bahwa kejut pemisah dihasilkan reattachment aliran terjadi hilir zona pemisahan tapal kuda. Kemudian aliran memasuki zona ekspansi lateral cepat dan kemudian menemukan kombinasi kejut dari tumbuhan dan pantulan. Dibanding medan aliran jet lateral dapat dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 terdiri dari shock busur 3D, shock terpisah, dan zona pemisahan tapal kuda yang dihasilkan oleh shock busur. Wilayah kedua dicirikan oleh ekspansi lateral dan penyambungan kembali aliran setelah pemisahan jet ke arah angin. Wilayah terakhir adalah zona yang dipengaruhi oleh sistem guncangan tumbukan dan guncangan pantul. Kecepatan dan arah gesekan didapat dengan visualisasi aliran minyak ini. Bagian yang sangat menarik dalam gambar aliran minyak adalah bahwa fluktuasi densitas lokal dapat direfleksikan dan berhubungan dengan terlihat bahwa pada Z sama dengan 18 mm atau Z 22 mm, garis aliran minyak dipisahkan di hilir pusaran tapal kuda di wilayah 2 atau wilayah jet lateral, dan fluktuasi melemah.
Sedangkan di wilayah 3 atau wilayah pencampuran, garis-garis ini saling bertemu dan berinteraksi yang menunjukkan pola fluktuasi yang intensif. Pada jet wake, aliran jet menyatu dengan aliran dari jet lateral dan memperoleh amplifikasi fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi lokal yang dicerminkan oleh gambar aliran minyak sesuai dengan hasil analisis menegaskan validitas kesimpulan turbulensi. Gambar di samping adalah penjelasan dari hal tersebut. Next. Kita lanjut ke hasil PIV. Hasil PIV itu practical image velocimetry. Di sini ada gambar 7 faktor dilatasi massal sepanjang arah aliran pada Z sama dengan 18 mm dan Z sama dengan 22 mm pada irisan Y sama dengan 2 dan 4 mm. Dinormalisasi oleh kecepatan aliran bebas, aliran masuk A Z sama dengan 18 mm dan B di Z sama dengan 22 mm. Terus di sini ada gambar di gambar 8 ini itu merupakan RMS, profil kecepatan sepanjang arah aliran. Terus di gambar 8 ini juga ada profil tegangan Reynolds yang dinormalisasi sepanjang arah aliran pada irisan Y sama dengan 2 dan P mm untuk A sama dengan Z 18 mm dan B sama dengan 22 mm. Jadi informasi yang diperoleh NPLS dan teknologi pola aliran poli ini umumnya bersifat kualitatif. PIV digunakan untuk memperoleh informasi kuantitatif tentang aliran dekat dinding di sini. Data kecepatan rata-rata dapat dianalisis untuk data kecepatan rata-rata dapat dianalisis untuk mengetahui struktur koheren yang ditemukan saat zat bercampur dengan aliran bebas. Kecepatan rata-rata waktu U dan W dinormalisasi dengan kecepatan aliran bebas dan aliran masuk pada irisan Y sama dengan 2 dan 4 mm. 2 dan 4 mm. Untuk BL diberikan pada gambar 7 zona pemisahan ditandai dengan warna putih garis padat U dan U sama dengan 0. Tidak ditemukan zona separasi pada irisan Y sama dengan 4 mm yang menunjukkan bahwa zona separasi setelah pancaran memiliki karakter 3D. Zona pemisahan tapal kuda di jet windward dan zona resirkulasi hilir jet dapat diamati. Untuk lebih lanjut dari medan aliran rata-rata di gambar 8 disajikan untuk menunjukkan profil kecepatan rata-rata U minus per U minus dan kecepatan rata-rata spanwise W minus di berbagai lokasi. Kecepatan streamwise dan spanwise U dan W pertama-tama memiliki nilai konstanta perkiraan ketika aliran belum memasuki area pengaruh pancaran. Dan di dalam gambar 8A yang pertama dan 8B yang ini, kecepatan U terus menurun sampai aliran melewati zona pemisah tapal kuda. Hal ini karena ketika cross flow melewati zona pemisahan tapal kuda, ia mulai melambat karena kompresi dan gradien tekanan yang merugikan yang disebabkan oleh sistem kejut. Selanjutnya akan dijelaskan. Gambar 9,29 ini estimasi ketidakpastian fluktuasi kecepatan RMS sepanjang Z 18 mm pada Y 2 mm irisan. Vektor pusat dan rata-rata median tidak terletak pada rentang yang ditentukan. Vektor pusat akan digantikan oleh bagian tengah dari vektor tetangga yang diurutkan. Deskripsi rinci dapat ditemukan di 26 karena turbulensi pada irisan Y sama dengan 2 mm lebih intensif daripada
irisan Y 4 mm. Ketidakpastian pengukuran PIV dianalisis dengan Z 18 mm pada irisan Y sama dengan 2 mm. Sebagai contoh, pada irisan Y sama dengan 2 mm, rasio diameter partikel terhadap ukuran piksel CCD dptx pada foto kira-kira 3. Next. Menurut analisis data, konfigurasi 3D dari BL turbulen yang akan datang dikenal jet sonic transversal yang disuntikan menjadi aliran supersonik ditunjukkan pada gambar 13. Itu satu lubang aliran BL melewati zona pemisahan tapal kuda yang menempatkan hulu shock haluan di zona pemisahan tapal kuda di curve flow kompresi dan diangkat oleh pemisah aliran. Setelah aliran BL melewati zona pemisah tapal kuda, ia memasuki proses ekspansi yang terdiri dari 2 macam ekspansi. Salah satunya adalah ekspansi Weismann terjadi ketika aliran melewati zona pemisahan tapal kuda. Itu lainnya adalah ekspansi lateral yang terjadi ketika aliran berputar guncangan jet barrel, baik rearrangement dan ekspansi lateral bertanggung jawab atas turbulensi yang seluruh di jet lateral. Daerah hilier dari zona pemisahan tapal kuda sebuah turbulensi. Area reduksi struktur ada zona ekspansi. Akhirnya aliran BL menghadapi guncangan yang dipantulkan dan sistem guncangan tabrakan bentuk V. Next. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BL turbulen yang mengalami jet sonic yang disuntikan ke dalam aliran March 2,95 dipelajari secara eksperimental dengan menggunakan visualisasi aliran minyak, NPLS, dan metode TFT. Kejutan busur, pusaran tapal kuda, guncangan yang terpisah, wilayah pemisahan bentuk V, dan sistem kejut yang dipantulkan, dan tabrakan satu terungkap dalam gambar NPLS instan dan RMS. Di lateral lubang, zona reduksi struktur turbulen ditemukan di samping zona pemisahan tapal kuda. Gambar NPLS dan gambar aliran minyak menunjukkan bahwa wilayah lateral dekat dinding terdiri dari zona pemisahan tapal kuda, zona ekspansi, reattachment, zona ekspansi lateral, dan zona pengaruh guncangan yang dipantulkan. Next, dan intensitas fluktuasi kepadatan dan data PIV telah diperoleh dalam 2 irisan yang sejajar dengan permukaan dinding pelar. Data ini menunjukkan bahwa fluktuasi turbulen di jet lateral ditekan ke hilir zona pemisahan tapal kuda, sambil ditingkatkan di zona pemisahan. Analisis faktor dilatasi massal, fluktuasi kecepatan, dan data tekanan Reynolds yang dinormalisasi menunjukkan bahwa turbulensi membusuk 33-35% pengurangan RMS. Pemisahan tapal kuda induksi oleh proses ekspansi ganda, sementara peningkatan turbulensi 37% sampai 49% ditingkatkan 2-3 kali dibandingkan dengan nilai X. Di zona pemisahan tapal kuda disebabkan oleh sistem kejut lambda. Identifikasi karakteristik turbulensi pada lapisan batas supersonik di sekitar jet memberikan panduan untuk aplikasi praktis dan desain perlindungan thermal combustor. Dilanjutkan dengan daya. Saya lanjutinnya, selain itu di lapisan luar BL turbulen aliran silang pengaruh sistem kejut, proses ekspansi dan interaksi guncangan dari yang dipantul.
dari unit bentukan dan tabrakan satu dalam turbulensi dan kecepatan BL aliran silang lebih kuat pada irisan lebih dekat. Diagram skematik 3D disajikan untuk menjelaskan proses BL aliran silang. Aliran BL melewati zona pemisahan kapal kuda, zona ekspansi reattachment berikut dan kemudian melewati zona ekspansi lateral. Akhirnya, ia menghadapi sistem kejut dari tabrakan satu dan yang dipantulkan. Konfigurasi BL turbulen yang masuk di sekitar jet sangat membantu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sesi selanjutnya boleh kita masuk ke sesi pertanyaan. Boleh. Ya tadi saya mau tanya, nama saya Jeremy Francisco ya. Tadi kan sudah sempat disinggung mengenai boundary layer. Bisa dijelasin lebih lagi nggak tentang boundary layer itu? Ya, terima kasih. Ini mau minta waktunya sebentar buat dibahas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Sebelumnya terima kasih untuk Jeremy. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Boundary layer atau lapisan batas itu sendiri adalah daerah di mana aliran mengalami hambatan karena adanya tegangan geser yang besar pada permukaan benda, sehingga partikel-partikel fluida terpaksa berhenti pada sekitar permukaan benda karena geseran viskos. Mungkin itu aja. Apa sudah terjawab, Jeremy? Terjawab. Terima kasih Alia atas jawabannya. Ya. Ya, saya Rifat. Mau tanya, tadi kayaknya sempat dijelasin tentang boundary layer ya. Itu yang menyebabkan apa? Peningkatan dari ketebalan boundary layer itu apa aja ya?
Keterima nggak tuh? Oke. Ya, terima kasih. Ini itu dulu ya, diskusikan. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Rifat. Peningkatan ketebalan BL atau ini seharusnya disebabkan oleh ekspansi reattachment cepat aliran hilir dari zona pemisahan tapak kuda. Di wilayah tersebut, pusaran berkembang menjadi skala yang lebih besar. Akhirnya, aliran melewati zona perlekatan ulang dan pusaran pulih ke skala umum. Mungkin sudah terjawab. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya Najwa, kan mau tanya di gambar boleh nggak geser ke gambar pertama, gambar 1? Nah itu kan itu kan gambar 1 yang kedua dari kiri dan pertama dari kanan. Kenapa tidak banyak ditemukan struktur turbulen di daerah lateral hilir jet seperti di gambar yang lain? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Najwa Ifadali. Ini mengungkapkan bahwa ketebalan lapisan batas berkurang di wilayah lateral hilir jet. Kedua karakter adalah bahwa turbulensi di jet lateral mungkin ditekan. Ini bisa dikurangi karena BL mengalami
mengalami tiba-tiba ekspansi di zat lateral yang turbulensi meluruh. Apakah sudah jelas, Najwa? Sudah. Makasih ya. Kasih juga Raju. Baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya nggak ada lagi yang itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga sekian, terima kasih. Mohon maaf ya ada kata-kata yang salah.